Hai semuanya, betapa saya bersyukur hari ini saya boleh menceritakan kasih Tuhan atas hidup beberapa orang yang saya ketemukan secara tiba-tiba. Kok tiba-tiba? Iya, artinya saya berkenalan dengan, ini kenalin dulu ya, namanya Cimarta. Saya berkenalan waktu saya ke Vietnam. Ya, jadinya saya mendengar bagaimana Cimarta ini baru kehilangan seseorang yang mungkin paling dekat dan yang paling dikasihi, yaitu suaminya. Suaminya meninggal karena penyakit kanker. Nah, hari ini saya ingin banget dia menceritakan bagaimana kisah hidupnya, terutama tentang bagaimana Tuhan memelihara dan menguatkan dia waktu menghadapi masa-masa sulit. Tentunya kita sebagai istri mengerti banget sebuah penderitaan yang buat saya ya cukup besar waktu kita kehilangan orang yang kita cintai. Jadi selamat pagi, Cimarta. Bisa nggak ceritain bagaimana sedikit saja kisah suami, awal mulanya diprediksi kanker sampai kemudian akhirnya dipanggil oleh Bapak? Awal mula suami saya cerita kalau kakinya tuh sakit, jadi nggak nyangka kalau dia tuh kena kanker. Awal mula kakinya tuh sakit sampai dia pakai CD nggak bisa. Terus dia ngajak ke dokter. Saya bilang, kenapa ke dokter? Kakinya sakit, dia bilang gitu. Akhirnya kita ke dokter. Dokter juga bingung kalau otot itu nggak seperti itu. Terus akhirnya kita suruh MRI. Kita MRI. Sorry, itu kira-kira berapa waktu yang lalu ya? Kurang bulan lebih Agustus. Oh, Agustus tahun lalu ya, jadi beberapa bulan lalu guys. Oke. Ya. Terus kita masuk di rumah sakit, udah tuh berkelanjutan 20 hari. Ini langsung dia dokter bilang kanker paru-paru. Ya udah kita kemo disuruh. Jadi kemo. kanker paru-paru itu bisa menyebabkan kaki sakit ya? Efeknya ke situ ya? Oke. Mungkin udah nyebar ya. Oh iya. Terus kita ke Penang, suruh ke kemo, saya nggak mau, saya berobat ke Penang. Ke Penang ternyata juga diperiksa kanker juga. Terus akhirnya kita nggak melalui kemo tapi oral, kita minum. Kita berjalan 5 bulan, dia nggak kuat. Sempet kemo nggak? Sempet. Berapa kali? 1 kali. Oh, satu kali kemo Surabaya. Terus sudah tidak tahan ya. Oke. Terus gimana ngelewatin masa-masa sulit, tentunya rasanya ya ya. Saya kasihan ya, dia terlalu sakit, udah menderita, sakit ya. menderita. Dia sakit mah, katanya dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya jam 2 dibangunin. Dia minta pijet, saya pijetin. Lama-lama ya udahlah, saya juga kasihan kan dia menderita. Saya pasrah, saya berdoa, ya Tuhan, kalau memang Engkau menghendaki, aku percaya, pasrah lah. Kasihan karena dia terlalu sakit. Terlalu sakitnya kira-kira berapa lama ya? Mungkin sempat beberapa bulan atau beberapa Sebulan aja. sebulannya itu yang benar-benar membuat dia menderita sakit ya. Sempat teriak-teriak dan tentunya kesakitan gitu ya 1 bulan ya. Lalu Ya udah, akhirnya kita ke Penang tuh sempat 5 kali, 5 bulan. 5 kali. Untuk kemo atau Oral hanya aja. oral sih. aja, oke. Oral. Jadi nggak sempat nggak pakai kemo, Kemo, oke. karena kita minum obat kan. Terus dia buang-buang air terus tuh, Iya. sampai sehari bisa 5 kali. Terus akhirnya kalau diajak pergi dia nggak mau, jadi tergantung dari kamar mandi. Iya. Terus akhirnya kita di Penang terakhir itu dokternya masih menyatakan bisa sembuh, tapi terakhir itu dia nafasnya kayak udah ada lendirnya, nggak bisa keluar kan. Terus akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Suntik, saya pikir kan sakit semua badannya kan, saya suntik supaya meringankan sakit. Akhirnya tidak membantu juga. Seminggu kembali lagi, akhirnya
terakhir itu langsung masuk ICU. Oke. Sekarang kan baru 3 bulan ya, kalau nggak salah 3 bulan baru kehilangan suami. Gimana menghadapi hari-hari yang tentunya nggak enak banget ya? Ya biasanya kita kan sering ngobrol, Iya. kalau ini sekarang udah Kehilangan nggak ada. sekali ya. Iya. Gimana caranya untuk mengatasi kesedihan yang penting nih ibu-ibu ya. Jadi maksud saya jangan sampai kita berlarut-larut di dalam kesedihan sehingga kita nggak merasakan enjoy life gitu ya. Ini saya melihat si Marta bisa ke Vietnam ya, ketemu, dan itu merupakan salah satu kali ya, salah satu cara untuk menghilangkan rasa kesedihan, betul nggak? Jadi gimana tuh caranya selain jalan-jalan waktu awalnya menghadapi kesulitan, tentunya selain menangis, apa yang Ci Marta buat? Ya saya memang di rumah kan saya ada kafe, saya buat roti. Ya pas itu banyak sekali, jadi saya bisa menghilangkan Kesibukan iya, bekerja ya. kesibukan. Wah itu tuh ya bijaksana sekali. Jadi nggak tenggelam dalam kesedihan, tapi kita coba menyibukkan diri dengan pekerjaan sehingga mungkin fokus kita tidak terlalu begitu rupa terhadap suami yang telah meninggalkan kita ya. Jadi by the way, untuk kedepannya kira-kira harapan Ci Marta apa nih? Harapan saya ya supaya saya bisa sehat, Iya, oke. anak-anak bisa menghibur. Oh, anaknya terutama berapa cucu. ya anaknya ya? Anaknya 2. Anak 2, cucu 5. Cucu 5. Oke. Ya. Terus Jadi saya terutama sama cucu saya yang cewek itu deket. Sebelum suami meninggal, cucu saya udah tidur sama saya lama, jadi dekat sekali. Oke. Dan itulah hiburan saya. ya. Jadi buat kita orang-orang yang mungkin menderita kanker atau orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang terkasih karena penyakit kanker, kita bisa melihat nasihat. Kenapa guys? Karena saya sendiri mengalami penyakit kanker kurang lebih 3 tahun yang lalu. Bagaimana saya juga diprediksi awal mulanya saya adalah kanker rahim, sudah diangkat, dan kemudian 2 tahun kemudian kanker itu menyebar ke paru ya. Tapi saya melakukan kemo di Penang dan itu membuat saya hidup wow ya, udah menderita banget, betul sakit banget ya. Rambut saya sempat gundul dan saya juga mengalami sakit neuropati di mana syaraf itu sakit banget ya. Sampai sekarang saya masih merasakan efek dari obat kemo, membuat kaki dan jari-jari saya sakitnya bukan main. Tapi kalau Anda lihat saya, kan saya nggak seperti orang berpenyakitan kan. Saya juga masih menikmati hidup dengan berjalan, karena menurut saya salah satu untuk mengatasi rasa penyakit itu, rasa sakit itu adalah saya juga nggak mau fokus. Jadi saya membuat diri saya enjoy, happy, karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Saya nggak pernah biarkan masalah terpuruk begitu rupa. Saya walaupun sakit, saya usahakan tetap bisa jalan. Walaupun mungkin terseok-seok, kakinya mungkin juga sakit. Tapi ya itu harus kita usahakan sendiri. Karena yang bisa membuat kita juga kuat adalah keinginannya, iman, pengharapan. Itu merupakan salah satu juga kuat. Dan terutama juga buat kita keluarga juga merupakan support yang perlu banget dibutuhkan. Jadi terima kasih nih Ci Marta ya, kita boleh mendapatkan kekuatan ya, kita mendapatkan sebuah kesaksian yang saya percaya saat ini mungkin para Anda yang sedang menonton ini ya, yang mungkin mengalami sama seperti kita ini ya, saya mau berkata tetaplah semangat karena Anda dan kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang mengatur hidup kita, Tuhan yang menciptakan kita, maka kita percaya Tuhan juga yang akan menguatkan dan menyertai kita di tengah badai sekalipun. Jadi bagi kita semua shalom tentunya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya.